Aries, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Aries, ini adalah pembacaan hasil tarikan energinya kamu dengan si dia untuk kita cari tahu bagaimana sesungguhnya keadaan relationship-nya kalian untuk di saat ini. Namun sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini general reading, energinya kolektif. Sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Aries saja dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharap kebijaksanaanmu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini. Baik. Ini dia. Noh. Ada energinya dari berikutnya ada di sini, ya. Berikut ada Three of Cup, kemudian ada di sini. Oke, kemudian ada di sini. Ya, kemudian ada di sini. Berikutnya ada di sini. Kemudian ada di sini dan berikutnya ada di sini. Wow, Aries, kamu kayaknya lagi bimbang di sini ya. Kamu kayak ragu-ragu gitu. Jadi semacam sebagian dari dirinya kamu atau kadang-kadang ya. Kadang-kadang kamu boleh aja tuh kayak yang kangen sama dia, penasaran tentang dia, ya. Kayak merasakan tentang kehadiran dirinya dia dalam pikirannya kamu, dalam perasaannya kamu, seperti itu. Kadang-kadang gitu loh ya. Jadi bisa-bisa kamu ini tuh sekarang mencintai dalam diam. Itu kalau Mari lihat ya. Berharap dalam diam, menginginkan dalam diam. Gitu loh. Jadi nampaknya apa perihal tentang si ayam bebeknya kamu ini, itu tuh terjadinya di dirinya kamu. Kamu kangen-kangen sendiri, jatuh cinta sendiri, ya, ingin-ingin sendiri, gitu. Marah-marah sendiri, kecewa-kecewa sendiri, gitu. Jadi energi Aries yang lagi Mari tarik ini, itu tuh kok kayaknya sebenarnya orang ini tuh sangat istimewa bagi kamu ya. Hanya saja boleh kamu kayak merasa bahwa andaikan pun kamu bersama dengan dia kembali, itu tuh bukanlah juga lah sebuah hal yang bagus, sebuah hal yang baik, atau bahkan mungkin beberapa merasa itu hal yang mustahil, gitu ya. Jadi ini tuh pembacaan kepada hubungan yang saat sekarang kondisinya tidak jelas, gitu loh. Kondisinya tidak jelas. Tidak jelasnya di sini tuh karena masih ada harapan. Masih ada ngarepnya. Baik itu tuh kamu yang ngarep ke dia dan juga ternyata dia yang ngarep ke kamu. Gitu lah. Andaikan ya kami bisa bersama, gitu lah ya harapannya. Andaikan ya kami ngobrol hari ini. Andaikan ya kami tiba-tibanya ketemu. Andaikan ya kami bisa lebih hangat mesra hari ini. Gitu lah. Ada harapan-harapan yang seperti itu. Gitu ya. Jadi kalau Mari lihat gini, memang kan orang ini istimewa bagi kamu ya. Memang istimewa banget. Gitu loh. Mungkin saja kamu pun bisa agak-agak bingung ya dengan orang sebiji ini. Gitu loh. Ya memang bener-beneran apa sih ini gitu ya. Perasaan apa ini sebenarnya sama dia? Apakah ini cinta? Atau ini tuh karena apa aku sekarang ya? Gitu. Boleh-boleh kamu bingung seperti ini karena terkadang kamu merasakan cinta banget sama dia. Sebentar kamu bisa lupa sama dia. Gitu. Jadi datang dan pergi. Segala macam perasaan yang nano-nano di dalam dirinya kamu. Dan ini tuh memang sih cukup mengganggu ya. Maksudnya gini, mengganggunya. Kalau lagi kangen kamu sama dia, kangen kali. Kalau lagi marah banget. Kalau lagi nggak mood betul. Gitu loh. Dan mungkin bisa aja beberapa di antara kalian semacam caranya kamu bereaksi, merespon atau beraksi. Bisa-bisa juga kamu random. Ada random-randomnya. Misal seperti ini. Hari ini tuh kamu kangen berat gitu ya. Terus besoknya, katakan misalnya dia chatting kamu. Kamu bisa aja kayak justru menghindar. Gitu lah. Dia chatting kamu nggak bales. Gitu ya. Atau dia chatting kamu, ya kamu hanya merespon secukupnya aja. Halo, apa kabar? Ya, kabar baik, titik.
Gitu caranya kamu. Nah di sana kalau Mari lihat ya. Tapi sekalinya kamu bersemangat, bisa kamu itu tuh bersemangat banget gitu loh. Ya, jadi Mari lihat ini tuh seperti kutub ekstrim ya dari dirinya kamu. Gitu loh. Ya, kadang kamu mungkin juga jengkel sama dirimu. Lah kan kemarin kangen. Ini orangnya sudah nongol nih. Tapi kok aku malah bersikap dingin ya. Nah, gitu kamunya kan? Gitu kamunya. Di sana. Jadi unik-unik gimana gitu ya. Itu. Dan Mari lihat hal yang seperti ini tuh sudah cukup lama ini kamu alami. Bisa-bisa ya sudah bertahun-tahun ya untuk beberapa. Dan kalau ceritanya kamu baru mengalami ini sekiranya hitungan sekian bulan saja. Nah, hal yang kayak gini nih bakalan bisa menjadi pattern ya, menjadi polanya kamu. Lihat aja. Kalau kamu nanti resonate dengan bacaan ini ya, lihat aja lah. Kamu nanti ada sesuatu yang unik lah gitu. Tentang hubungan yang satu biji ini bersama dengan si dia. Gitu. Antara benci dan cinta, rindu dan muak, harap dan keputusasaan. Gitu-gitu ya. Kayak dualitas gitu loh kawan. Kayak dualitas gitu. Takut dan berani. Itu tuh bisa secara berganti-gantian kamu alami. Itu kalau Mari lihat ya. Jadi sebenarnya hubungan ini tuh kan indah gitu loh. Sebenarnya hubungan ini tuh indah menurut kamu. Tetapi boleh-boleh kamu justru bisa juga punya memori yang begitu buruknya bersama dengan dia. Gitu loh. Ya. Jadi untuk saat ini tuh tegas-tegasnya kamu jalani hubungan dengan dia itu tuh kayak lagi nggak ada gitu ya. Dan memang boleh-boleh nggak pernah ada. Gitu. Maksudnya gini, untuk dengan pasangannya kamu yang lain bisa aja kamu cut off habis. Misalnya gitu ya. Yang nggak mau ya udah nggak mau aja terus gitu loh. Nggak yang pelin-pelan kayak gini. Gitu. Ada beberapa, kalau misalnya kisah asmaranya kamu lebih daripada satu ya, ada beberapa ya sekalinya kamu bilang kamu mau ninggalin dia, ya udah kamu konsisten ninggalin. Tapi dengan orang ini beda. 1 bulan ini konsisten mau ninggalin, masuk bulan depan kok kangen lagi, kok berharap lagi ya, seperti itu. Nggak jelas kamu pilih hitam apa pilih putih. Jadi dengan dia kamu berada di zona abu-abu lah gitu ya istilah-istilahnya di sana. Mungkin memang beda banget ya suasananya, keintimannya ya, keistimewaannya relationship ini bersama dengan si dia. Gitu, beda dari hubungan-hubungan kamu dengan pria-pria lain yang pernah ada dalam hidupnya kamu ataupun wanita-wanita lain yang pernah ada dalam hidupnya kamu gitu loh. Dan sisi keponya kamu ke dia itu tuh juga masih kuat gitu loh, rasa penasaran gitu ya, maksudnya Mari keponya, rasa penasaran tadi gitu. Dan yang uniknya boleh-boleh kamu tuh bisa juga agaknya orang yang repot sendiri dalam hubungan ini. Gitu loh. Maksudnya repot sendiri. Kamu yang deketin dia nanti, tapi terus kamu juga yang lari sendiri. Kamu yang menjauh sendiri. Gitu loh. Ya. Jadi, makanya tadi kata Mari, pelin-pelan, tidak konsisten. Itu yang menjadi ciri khas stylenya kamu ya. Dengan si dia. Gitu loh. Ya. Jadi
seperti kayak untuk ngebaca kamu pun, ini menjadi perkara yang sulit juga ya. Kalau misalnya tentang kamu menjadi satu hal yang dipikirkan betul oleh si pasangannya kamu. Dan mari lihat dia memang pernah melewati fase yang demikian, bingung tentang kamu. Lah kamu aja bingung tentang dirimu kan gitu ya. Bagaimana mungkin dia bisa dengan jelas ngebaca maunya kamu ini tuh opo gitu. Maunya kamu apa. Jadi kayak akhirnya dalam hubungan kalian, kamu yang ngegantung dia. Gitu loh. Kamu yang ngegantung dia. Kamu yang sepertinya tanpa sadar ini tentu saja. Kamu yang sepertinya membuat hubungan kalian menjadi tidak jelas. Sesungguhnya itu tuh karena kamu, bukan karena dia. Gitu ya, karena kamu. Dia hanya merespon kamu di sini, mari lihat. Percaya atau nggak percaya kamu ya, gitu. Karena kamu juga ada rasa-rasa takutnya, mari nampak di sini. Ada rasa takut ya kepada relationship-nya kalian. Kayak semacam kamu takut patah hati, kamu takut kecewa, kamu takut ditolak, kamu takut gitu. Ya, ada ketakutan-ketakutannya kamu. Karena boleh-boleh juga kayak mencintai orang ini memang berbeda rasanya. Kamu bisa sempet kayak cinta mati sama dia. Gitu ya. Dan otak logiknya kamu boleh aja memberikan warning. Woi gak boleh woi cinta mati sama seseorang. Nanti beneran mati gitu. Gitu ya. Makanya akhirnya kamu merasa bahwa permainan bersama dengan si dia ya harus kayak gini. Dideketin. Nanti ketika kamu misalnya merasa, aduh ketika aku deket sama dia kok makin cinta nih. Aduh lari jauh. Gitu ya. Untuk kembali kamu menetralkan perasaannya kamu. Gitu loh. Jadi kayak kamu tidak mau membiarkan dirimu beneran jatuh terlarut pada cinta ini ke si dianya. Entah dari pengalamannya kamu bersama, pernah ya mungkin ada pengalamannya kamu sempet jatuh cinta, walaupun jatuh cinta itu tuh tidak sebesar cintanya kamu ke dia ya, tapi semacam aduh sakit banget gitu. Nah jadi kamu mau mencegah dirinya kamu untuk kembali mengulangi kisah yang sama dengan si dia. Atau mungkin dia memang ya. Kamu pernah merasa bahwa kamu membiarkan dirimu tenggelam dalam perasaan cinta itu ke dia. Tapi kemudian ada hal-hal yang terjadi sehingga kamu sempat patah hati gitu ya. Dan berangkat dari pengalaman itu kamu harus hati-hati gitu loh. Rasa takut itu, rasa sakit membuat kamu takut. Rasa takut itu membuat kamu harus berhati-hati ke dia. Makanya tadi kata Maria, kamu deket dia, kemudian kamu lari, kamu deket lagi, kamu menjauh lagi. Nah, seperti itu. Seperti itu. Ya, jangan-jangan memang mungkin kamu terkoneksi dengan seseorang yang agak complicated gitu ya urusan kalian berdua. Entah kamu sedang terkoneksi sama bininya orang, lakinya orang, atau mungkin ini statusnya dia duda kah, janda kah, seperti itu ya. Seperti itu. Jadi bukannya tidak mendasar juga. Kenapa kamu seperti ini? Gitu ya. Atau mungkin kamu kayak ngelihat dia usianya terlalu tua dari kamu ya. Atau mungkin ada insecure yang bermain di sini. Ketika kamu ngebandingin dirinya kamu sama dia, kamu merasa kok kayaknya kamu ndak layak. Gitu ya. Nah, di sana. Semacam kayak dia orang sudah sukses. Ini biasanya sih biasanya ya, walaupun perempuan juga mengalami, tapi biasanya ini tuh terjadi di laki-laki. Kalau perempuannya lebih tua umurnya, lebih banyak duitnya, lebih bagus karirnya, lebih tinggi jabatannya, egonya
laki-laki tuh terusik gitu lah. Nah, bisa di sana ya. Nah, atau ya ketika kamu ngebandingin antara dia dengan kamu, dianya cantik, kamu anggap wajahnya kamu ya rata-rata ke bawah. Jadi datang insecure-nya kamu ke dia. Gitu lah. Ya di sana. Atau mungkin kamu pernah mendengar dianya ngomong sama kamu bahwa dia tidak tertarik terlibat dalam sebuah komitmen gitu ya. Nah, sementara kamu tahu kalau hubungan yang tidak siap diikat dengan sebuah komitmen yang jelas, ini tuh membahayakan gitu ya. Nah, ini akhirnya bikin sikapnya kamu random kayak gini, perasaannya kamu random seperti ini. Gitu loh. Jadi kayak tidak aman kalau dengan dia. Semacam konsekuensinya itu tuh besar. Jadi kamu menganggap adalah sebuah kecerdasan. Jika konsekuensi ini baiknya tidak kamu jabanin, ya, tetapi justru kamu hindarin. Nah, seperti itu. Memang kalau kamu tanya, Cici Mari, apakah orang ini sekiranya aku sungguh-sungguh ke dia, apakah dia mau akan sungguh-sungguh ke aku? Memang untuk sementara waktu ini ya, mari lihat ya sih dia nggak mau ya. Kalau untuk berkomitmen, jadi misalnya maksudnya kamu komitmen pernikahan gitu ya, karena memang nampaknya Mari style dari seseorang ini tuh lebih memilih untuk hidup bercinta saja, berasmara saja, tanpa harus menanggung beban tanggung jawab ya sebagai seorang suami atau sebagai seorang istri. Setidaknya untuk di saat ini, karena dia sudah nyaman betul ya dengan kehidupan yang dia miliki saat sekarang. Terlebih-lebih kalau misalnya kamunya itu tuh sedang berasmara dengan suaminya orang atau istrinya orang ya. Mari lihat ya, tentu ya. Sedangkan rumah tangganya dia bisa aja itu berantakan. Jadi kok kayaknya dia nggak mau nambah berantakan lagi hidupnya dia dengan menambah-nambah nih ya, atau mengulangi lagi nih kisah untuk berumah tangga dengan kamu gitu loh. Nah di sana ya. Tapi kalau ingat, kalau hanya sebatas berasmara, mau ndak orang ini? Mau banget. Mau banget. Nah, beberapa isu ini tuh bisa ya terjadi ketambahan karena LDR gitu loh ya. Sebenarnya kan kamu ini tuh nggak suka ya jika hubungannya berbentuk LDRan. Lebih senangnya itu tuh lebih kayak ngerasa nyata, lebih ngerasa aman, nyaman kalau orangnya bisa kamu akses secara langsung ya, bukan melalui media handphone gitu ya. Nah, langsung nih orangnya ada di depan batang hidungnya kamu gitu loh, bisa kamu sentuh gitu ya, bisa kamu ya ini nyata itu manusianya gitu loh. Nah, kamu lebih merasa tenang, lebih merasa pasti, lebih merasa aman kalau hubungannya jangan LDRan gitu. Jadi kayaknya sama banyak ya keinginan untuk tetap dengan dia ya, dan dibandingkan dengan keinginan untuk tidak dengan dia. Nampaknya untuk sementara waktu ini tuh kamu ngerasa sama banyaknya gitu. Kalau kamu tanya apakah orang ini tuh dia ada ide-idenya nggak nih untuk ninggalin kamu? Kalau misalnya ini tuh ceritanya meninggalkan, sebenarnya dia tuh nggak mau meninggalkan kamu ya, nggak mau. Hanya saja kalau untuk hadir sebagai sosok figur seseorang seperti yang kamu harapkan, dianya itu tuh malah sih memang nggak mau dia. Ya, sekiranya orang ini tuh pun sudah berstatus suaminya kamu kah, istrinya kamu kah, gitu ya. Nah, kalau dalam rumah tangga ya tentu ikatan rumah tangga itu tuh mesti, tetapi ya rumah tangganya kalian ini tuh memang beda gitu loh. Jadi kayak kalau untuk memperlakukan kamu selayaknya, senormalnya tanda petik ya, sebagai seorang suami atau istri, ya dia ndak mau juga. Nampaknya orang ini tuh sekarang lebih terkonsentrasi kepada dirinya dia sendiri ya, kepada karirnya dia kah, kepada bisnisnya dia kah.
gitu loh. Walaupun dia ini seorang istri loh ya, tapi bisa-bisa dia hampir-hampir boleh ya, dia tidak terlalu mengkondisikan dirinya, dia harus memperlakukan kamu sebagai suami ya, selayaknya seorang suami gitu. Kurang mau dia, karena di matanya dia bisa-bisa ya kamu juga nggak jelas gitu loh. Jadi nampaknya ya ini tuh bukannya dia nggak mau ya, tapi di mata dia kamu nggak layak gitu. Maaf ya Aries ya, jangan tersinggung ya. Nah seperti itu. Kayak kalau dia ini seorang istri, seorang wanita, ya pacarkah? Ini wanita aja lah ya, nggak usah statusnya. Kalau dia ini seorang wanita, bisa-bisa memang kamu tuh sebagai laki-laki lemah di matanya dia. Lemah kamu sebagai laki-laki, ada kurang-kurangnya kamu sebagai laki-laki di matanya dia. Nah disitulah yang membuat dia kayak ya dia harus mandiri, ya, dia harus mandiri dan dia ya ndak usah wasting energi sampai sebegitu besarnya untuk kamu, gitu ya Aries. Kayak kalau dianya itu tuh dengan diri dia sendiri, dia rasa itu tuh cukup. Jadi semacam kamu nggak bisa diandalkan, kamu nggak perlu untuk dibutuhkan, karena ya nggak bisa juga dapat apa-apa dari kamu. Jadi bersama dengan kamu sebenarnya ya hidup itu tuh tidak stabil gitu ya. Namun walaupun demikian, kalau untuk benar-benar berpisah dari kamu, dia bukan menganggap itu adalah sebuah hal yang prioritas ya untuk dia lakukan. Jadi kalau mau hayu lanjut sama kamu ya hayu gitu. Tapi begitulah dia model stylenya. Gitu loh. Kalau untuk kalian ini tuh LDRan, apakah dia merasa LDRan ini tuh menjadi sebuah problem? Iya enggak juga sih. Enggak juga. Jadi kayaknya orang ini tuh biasa-biasa aja ya nikapi hubungan kalian. Enggak macam kamu gitu loh. Kalau kamu kan belakangan hari ini terutama ya, bisa aja kamu sangat terusik gitu. Kamu sangat terganggu dengan asmaranya kamu sama si dia. Tapi si dianya enggak juga, mari lihat. Biasa-biasa aja. Enggak mengganggu gitu. Karena mari lihat orang ini tuh lagi kayak menikmati hidupnya dia sendiri nih. Gitu loh. Apapun itu yang menjadi bagian dari hidupnya dia, memang sedang dia nikmati, memang sedang dia rayakan. Ini orang sedang happy. Gitu loh. Dan ini orang memang juga tidak yang membiarkan dirinya dia atau mensengajakan dirinya dia untuk memberikan atensinya dia kepada hubungan kalian atau kepada kamu. Nah, seperti itu. Ya. Jadi dia apa adanya saja untuk saat ini. Kamu yang di sini banyak mikir ya, banyak terlarut perasaannya kamu, gitu loh, banyak keponya, gitu-gitu, ya, sedang terusik-terusiknya lah, kira-kiranya begitu, ya. Oke, baik. Sekarang mari akan tarik koinnya, biar kita cari tahu dulu kepada Aries mana pembacaan ini disampaikan. Nah, ini koinnya berisi inisial dan zodiak ya. Untuk inisial ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia, terkhusus untuk zodiak itu hanya akan nunjukin zodiak dari si dianya aja. Oke, baik. Mari awali dari inisial S. Ada 1, A ada alif, P ada panda, F, oh bukan F. Iya F, Fajar ya, Fajar. Kemudian N ada nama, L ada lagu, W wanita. Kemudian O ada orang dan T ada telinga. Masuk kita ke zodiak. Di sini ada energi dari Cancer, ada energi dari Taurus, ada energi dari Aquarius, dan berikut ada energi dari Sagittarius menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.